Apakah menurut kalian perang adalah sebuah lelucon? Ia pun terlihat sangat marah kepada 5 cici Supreme Emperor ini. Tidak lama muncullah aura es pertanda bahwa Supreme Emperor S akan muncul. Supreme Emperor S mengatakan kalian berlima telah melakukan kejahatan. Disampaikan oleh Supreme Emperor S bahwa kalian telah memberikan semua yang kalian miliki kepada 5 keluarga, tetapi masih saja mereka berlima terlibat dalam persaingan dan penipuan ini. Ini lebih seperti meninggalkan umat manusia pada takdirnya. Membuat kami menunggu sangat menyayat hati. Mereka berlima pun mengaku bersalah. Dikatakan oleh Supreme Emperor S, mengaku bersalah sekarang itu sudah terlambat. Jika semua orang berperilaku bodoh seperti mereka berlima, tidak perlu lagi ras iblis turun tangan, seluruh umat manusia akan terpecah belah. Sembari Supreme Emperor S membuka sebuah dekret gulungan. Ia pun menyampaikan untuk memberikan peringatan yang keras. Ia dan para Supreme Emperor yang lainnya telah memutuskan menghapuskan identitas keluarga Dong Fangxiu, Sima Quan, Bai Ye Cheng, Nanggong Junye, dan Sima Feifan. Aura dari roh keluarga dari mereka berlima pun dihapuskan dan dimasukkan ke dalam dekret. Begitu juga senjata kaisar mereka berlima yang dilucuti. Ditambah lagi mereka berlima dipenjara di aula pertobatan. Terlihat mereka berlima pun disangkar dan dikurung seperti burung. Supreme Emperor S pun menyuruh mereka berlima untuk bersikaplah dengan baik. Nanggong Junyi. Ketika itu dikatakan oleh jenderal, situasi sudah begini. Ras iblis sudah mulai bergerak lagi. Begitu perang dimulai. Namun panah roh iblis belum siap. Prajurit manusia akan ada banyak korban yang tidak perlu. Ditegaskan oleh Supreme Emperor S, tidak peduli berapapun biayanya, mereka harus membawa Cuyun kembali. Sementara itu berpindah di tempat lain, terlihat prajurit pun mengatakan kepada Nona Bing bahwa selama Cuyun dapat kembali dan membuat panah roh iblis, semuanya bisa diatasi. Dikatakan oleh Nona Bing bahwa Cuyun sedang dalam perjalanan menuju gurun kematian untuk berlatih jalan pedang. Dan ia tidak tahu kapan Cuyun akan kembali. Prajurit itu pun menitip pesan kepada Nona Bing. Setelah Cuyun kembali, ia harap Nona Bing untuk memberitahunya untuk segera bergegas ke markas militer. Setelah prajurit itu pergi, Nona Bing mengatakan kelima orang itu dengan cara licik dan kasar beraninya berencana merebut kerja keras dari Cuyun. Dan sekarang mereka berlima telah dicopot dari posisinya. Dan mereka berlima itu pantas mendapatkannya. Sementara itu di dunia bawah tanah, Ratu Peri melaporkan kepada Cuyun bahwa Nona Bing menyampaikan orang departemen militer sedang mencari Cuyun. Direspon oleh Cuyun, semakin cemas mereka, beberapa hal menjadi semakin mudah diatasi. Kembali kepada prajurit yang melaporkan kepada jenderal bahwa iblis telah berkumpul di perbatasan, bisa menyerang kapan saja. Jenderal pun mengatakan sudah setengah bulan berlalu, mengapa Cuyun masih belum kembali. Prajurit itu pun menduga mungkinkah berlatih jalan pedang yang disampaikan oleh Nona Bing itu adalah sebuah kebohongan dan sengaja untuk menghindar. Jenderal pun mengingat hari itu ia berinisiatif untuk memberikan Dong Fangxiu dan yang lainnya kerjasama panah roh iblis. Kali ini bahkan jika ia harus meminta maaf, juga harus meminta Cuyun untuk kembali. Kemudian tiba-tiba saja Cuyun muncul di sana dan mengatakan kalau begitu tidak akan merepotkan jenderal karena Cuyun sudah ada di sini. Ketika itu Cuyun tidak mau duduk sesuai yang dipersilahkan oleh jenderal karena ia adalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan. Bagaimana ia bisa diperlakukan dengan sangat baik oleh jenderal? Direspon oleh jenderal, mengingat perilaku tercela dari Dong Fangxiu dan yang lainnya, 4 Supreme Emperor mencopot mereka dari posisi mereka.
dan memenjarakan mereka berlima di aula pertobatan dan juga dilarang keluar selama 1000 tahun. Disampaikan oleh Chuyun, jenderal memintanya kemari apakah hanya untuk memberitahukan hal ini. 五人的卑劣行径，后来就只他们关押再回过头。 Setelah Chuyun duduk dan minum dengan santuy, dijelaskan oleh jenderal. Saat ini situasi di perbatasan semakin kritis. 4 Supreme Emperor berharap Chuyun menjadi penguasa baru Pulau Tianggong, memulihkan produksi badai panah baja tajam dan juga panah roh iblis. Dikatakan oleh Chuyun bahwa Pulau Tianggong sekarang bukan miliknya lagi. Namun kata jenderal, tenang saja, ia pun menunjukkan tulisan bahwa sekarang Pulau Tianggong dan jutaan pengrajinnya semuanya akan kembali ke tangan Chuyun. Chuyun mengatakan terakhir kali ia kehilangan semua uangnya, ia tidak bisa melanjutkan produksi di Pulau Tianggong. Disampaikan oleh jenderal bahwa 4 Supreme Emperor telah menyediakan dana 10 miliar untuk kompensasi kerugian Chuyun. Mendengar 10 miliar itu, Chuyun akan langsung pergi, namun ditahan oleh jenderal. Jenderal merayu Chuyun agar bicarakan dulu. Chuyun dengan sedikit marah mengatakan dengan dana 10 miliar, ia bahkan tidak mampu membayar pengrajin dari Pulau Tianggong. Tampaknya ketulusan para Supreme Emperor juga tidak lebih dari itu. Jenderal pun menanyakan berapa dana yang Chuyun inginkan. Chuyun pun terus terang saja ia menginginkan 100 miliar dana. Direspon oleh jenderal, dana 100 miliar itu adalah pengeluaran militer selama 1 tahun penuh untuk umat manusia. Namun dikatakan oleh Chuyun, bukankah membuat panah roh iblis dihitung sebagai biaya militer? Jika tidak bisa, maka jenderal harus mencari orang lain. Hingga akhirnya jenderal tidak punya pilihan lain. Ia pun berjanji kepada Chuyun atas nama 5 Supreme Emperor, jika tidak cukup, bahkan aset pribadinya juga bisa diberikan kepada Chuyun. Dikatakan oleh Chuyun sembari menepuk bahu jenderal karena jenderal setuju dengan begitu mudah. Ia akan kembali berproduksi dalam waktu singkat. Tapi Chuyun ingin jaminan nantinya tidak akan ada lagi orang yang mencoba merampok atau merebut sesuatu dari Chuyun. Dikatakan oleh jenderal, tenang saja, mereka akan mengatur pasukan untuk menjaga Pulau Tianggong. Tidak akan ada lagi yang berani mengincarnya. Chuyun pun berterima kasih akan hal itu kepada jenderal, sedangkan jenderal hanya bisa menghela nafas. Setelah Chuyun keluar, ia diberitahu oleh para murid bahwa Liu Xiang ingin bertemu dengan Chuyun. Setelah Chuyun sampai di ruangan Liu Xiang, Liu Xiang pun memberikan selamat karena Chuyun telah berhasil merebut kembali Pulau Tianggong. Namun Chuyun langsung memeluk Liu Xiang dan mengatakan tidak disangka ternyata Liu Xiang masih ingin bertemu dengannya. Disampaikan oleh Liu Xiang bahwa ia ingin membangun akademi militer, tetapi dana dari Departemen Militer terlalu rendah. Ia akan membantu Chuyun mengangkut panah roh iblis. Chuyun juga sempat khawatir dengan pengiriman, namun untungnya Liu Xiang sangat membantunya. Dan nampaknya Liu Xiang ingin keuntungan dibagi 50-50. Mendengar hal itu, Chuyun bergumam, busur dan anak panah sepertinya harganya mahal, tapi ia punya panah roh iblis, ini menghemat banyak uang. Ketika itu Liu Xiang bertanya-tanya apakah karena apa yang terjadi di Pulau Tianggong Chuyun menaruh dendam kepadanya. Chuyun pun langsung memeluk Liu Xiang kembali dan ia hanya berpikir, apakah ia harus menginvestasikan keuntungan yang sudah ada dan memberikannya kepada Liu Xiang? Tentu saja Chuyun punya sebuah permintaan. Liu Xiang pun bergumam, selama ada uang, ia bisa mendirikan akademi militer yang bagus. Kekuatan umat manusia akan sangat berkembang. Selain itu, ia dan Chuyun juga sudah menikah. Tidak ada yang berlebihan untuk diminta. Dikatakan oleh Liu Xiang karena Chuyun bersedia menyerahkan keuntungannya, ia pun akan menyetujui apapun yang diminta oleh Chuyun. Chuyun bertanya apakah ia di mata Liu Xiang sudah menjadi orang yang memanfaatkan kesulitan orang lain. Ternyata Chuyun hanya ingin Liu Xiang punya waktu luang untuk bersama-sama dan juga melihat dunia.
ia akan pergi ke gurun kematian untuk berlatih jalan pedang angin. Ketika itu disampaikan oleh Liu Xiang, seharusnya Cuyun mengerti ada beberapa hal yang lebih penting dari cinta. Direspon oleh Cuyun, ia menghormati pemikiran dan juga pilihan dari Liu Xiang. Sementara itu berpindah di dunia bawah tanah, terlihat banyak sekali semut yang berdatangan. Di sana juga ada Nona Bing dan juga Ratu Peri yang melihat hal itu. 比情爱更重要。 Ditanyakan oleh Nona Bing mengapa Ratu Peri mencarinya. Dijelaskan oleh Ratu Peri, aroma dari larva abisal ini telah menarik musuh alami, yaitu semut iblis abisal. Nona Bing bertanya, bukankah ini dijaga oleh Supreme Emperor Abisal? Disampaikan oleh Ratu Peri bahwa semut iblis abisal mampu menahan semua serangan dan kulit luarnya masih sangat keras. Bahkan dengan pertahanan Supreme Emperor Abisal, kami kehilangan jutaan pasukan setiap tahun. Ditambah lagi sekarang Cuyun berada dalam pengasingan. Bagaimanapun juga kita harus menjaga larva-larva harapan ini. Terlihat para semut itu pun mendekati Nona Bing dan juga Ratu Peri seperti akan menyerang. 必须要守住这些希望的种子，可吞噬一切攻击。 Oke guys, itu adalah dari lanjutan Donghua yang berjudul Spirit Souls of Right, bagian 125-nya di season 4 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan diupdate begitu episode barunya sudah muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.